Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini aku ingin eh, memberikan kepada teman-teman proses pengerjaan pintu mobil, dimana kita kedatangan tamu itu mobil truk center ya, atau kantor lah bahasanya susah. Kerusakannya atau penyakitnya yaitu seperti kemarin dibuka susah. Nah, ini kita buka nih susah nih. Oke, langsung ke pengerjaannya. Simak videonya, jangan di skip biar paham ya. Nanti kalau di skip kalian salah dalam pemasangannya. Oke, kita buka klemnya dulu. Hati-hati, jangan lupa selalu menghadap ke depan, jangan menghadap ke arah kita, karena bisa terkena mata kita. Kemudian langsung kita buka door trimnya dan langsung kita ambil. Door trim truk center ini gampang teman-teman, nggak ada baut-bautnya, nggak ada skrup-skrupnya. Terus kita naikkan kacanya dulu karena kita akan memperbaiki door locknya yang bermasalah, yaitu dibuka susah. Oke, kita ambil kunci 10 dulu. Kebetulan kunci T saya katut di mobil, jadi ini saya pakai kunci ring aja. Oke, lepasin baut kaca ya teman-teman. Baut kacanya ada 4 di bagian dekat door lock. Kita kendorin, terus kita lepas agar kita bisa mengeluarkan door locknya. Karena kalau kita tidak melepas baut pada regulator kaca, maka door lock tidak akan bisa keluar, karena door lock tertutupi oleh rel regulator kaca di pintu mobil truk kantor. Oke, kita lepas dulu semuanya. Oke, tinggal 2 baut. Kita lepas dulu perlahan-lahan. Nah, terus kemudian kita lepaskan plat yang menghubungkan ke door lock. Oke, setelah terlepas kita geser ini ya, rel kacanya, regulator rel kacanya. Kemudian kita lepaskan soket di bagian kunci dari luar dan handle dari luar yang menyantol di door lock.
Oke, setelah itu kita buka baut tiganya dari samping luar. Dan kemudian kita ambil door locknya. Nanti akan ketahuan ya permasalahannya kenapa kok susah dibuka itu apa gitu. Nah, kebetulan penyakitnya itu memang susah dibuka, tapi perbaikannya kan harus membuka door lock. Jadi sekalian membuka door lock, semua yang ada di door lock sekalian kita benerin. Jadi tidak hanya kerusakan saja ya, semacam nanti biar nutupnya juga enak, nutupnya pelan juga udah kenceng itu karena bongkar door lock sekalian kita benerin. Jadi kita tidak hanya fokus hanya membenarkan hanya biar bisa dibuka gampang. Nah, karena kita sekalian mengambil door lock, membongkar door lock biar tidak dua kali kerja, kita perbaiki sekalian. Oke teman-teman, setelah terambil kita lepas soket-soketnya yang dari dalam ya. Oke, setelah itu kita ambil letter U-nya seperti biasa, kita lepas satu persatu. Karena untuk sistem penyetelan pintu mobil yang pasti letter U harus diambil terlebih dahulu biar kita tahu apakah pintu mobil senter atau anjlok. Oke, setelah letter U diambil, kita pastikan apakah pintunya anjlok atau enggak. Kalau tidak anjlok, kita langsung ke pembongkaran door lock. Tapi kalau anjlok, kita naikkan dulu nutnya. Dan ini udah enak teman-teman ya. Terus kita langsung bongkar door locknya. Ikuti terus videonya teman-teman, jangan di skip biar kalian paham. Oke. Oke teman-teman, kita bongkar door locknya ya. Biasanya door lock di sini udah pada soak-soak ya teman-teman, karena juga udah beberapa tahun gerak terus ya. Nah, sekarang kalau udah dibongkar kan ketahuan ya, ternyata di sini ada pir yang udah hancur. Jadi sehingga proses kembalinya door lock itu tidak sempurna dan nyantol-nyantol sehingga dibuka susah. Nah, kebetulan sekalian kita bongkar door lock ya, kita perbaiki semuanya ya. Apa yang rusak di situ kita perbaiki. Kita lepas semua, kita bersihkan. Biasanya yang membuat ini kotor itu apa teman-teman? Setimpet teman-teman. Jadi kalian selalu memberikan setimpet pada door lock kalian dan itu salah besar. Semakin kalian memberikan setimpet, menurut kalian akan lama licin ya? Salah ya. Salah, sebenarnya salah. Semakin kalian memberikan setimpet, semakin banyak debu yang masuk, semakin menjadi sebuah tanah. Nah, makanya dari itu jangan dikasihkan setimpet, tapi kalian semprot pakai WD atau kasih oli atau semacam pelumas lain yang tidak kental. Nah, di sini ini juga karetnya udah pada
rusak ya teman-teman, kita hilangin aja, karena ini juga yang menyebabkan dibuka susah ya, karena nyantol karetnya nyantol kemana-mana. Jadi makanya saya sering bilang jangan dikasih tahan coplas atau solasi atau ini ya, ada yang ngasih selang juga, itu jangan ya. Karena apa? Karena yang menyebabkan kerusakan. Nah, dan lihat ini kocak ya, kocak kayak gini tuh bisa membuat pintu ditutup harus banter ya. Kalau nggak banter nggak ngunci. Nah, ini harus kita sepanin lagi. Ini kita lepas ya, kita lepas karena ini adalah klem-kleman, las-lasan klem, makanya kita gerinda, kita lepas. Oke, kita lepas dulu karena di dalamnya itu pada kerowak. Kerowak itu terkikis ya teman-teman. Jadi di situ kan ada as, ada lubang. Nah, lubangnya ini juga. Nah, ini asnya udah mau habis, udah mau putus ya. Nah, jadi kocak ini. Nah, kocak kan. Nah, jadi kita betulin ya. Dan di sini nih plastik-plastiknya ini udah pada hancur ya, kita hilangin aja. Nanti tidak menyebabkan kerusakan. Nah, kita kembaliin seperti semula. Jadi kita buat seperti semula lagi ya, bentuk-bentuknya gitu. Walaupun nggak ada karet nggak apa-apa, kita ganti pakai las. Kita lasin semua yang kerowak-kerowak itu, kita lasin, kita bentuk lagi seperti awal lagi biar sepan ya. Jadi jangan dikasih tahan coplas ya, jangan lah. Tapi dibetulin lagi. Atau mungkin teman-teman pintunya dikasih ini karet ya, dikasih karet yang harusnya nggak ada pada pintu itu, disesel-seselin gitu kan di. Nah, itu sebenarnya merusak pintu ya teman-teman. Karena kenapa? Karena dari pabrik itu nggak dikasih kayak gitu gitu loh. Di pinggiran les itu kan kalian kasih karet ya biar ini kenceng itu. Ya kenceng memang, tapi kan salah gitu loh. Atau kalau enggak, biasanya teman-teman itu kalau mobil udah nggak kenceng ya, kalian selalu menghukumi langsung, oh itu karetnya gitu lah. Enggak ya teman-teman. Jadi karet itu didesain untuk beberapa lebih tahun ya. Dan kalau kalian beli karetnya aja kemudian dipasang, ya saya yakin masih tetap kocak itu loh, pintunya nggak kenceng. Udah mahal ya, contoh mungkin Panther 200.000 udah dipasang nggak kenceng kan gitu kan. Padahal kalau di setel pintunya ya kayak gini nih, dibongkarin door locknya, dilasin, disepasin, dipasin natnya, dibuat nutupnya enak, cuman 50.000. Jadi jangan pernah kalian menghukumi sendiri dulu, mending konsultasi ke bengkel dulu. Mas, ini kok kocak gimana ya? Oh, ini ternyata harus di setel gitu. Ada teman hari itu masa apa, ada itu pelanggan ya, karena mungkin ya nggak percaya sama bengkel gitu, pintunya bocor teman-teman, Avanza itu kan. Kemudian dia beli sendiri ya kan, karet beli sendiri ke Solo itu, 2 karet itu kalau nggak salah 500. Kemudian ternyata masih bocor, baru datang ke bengkel, Mas ini udah saya ganti karet kok bocor ya. Ya kemudian ya bukan karetnya ya teman-teman, karena setelannya pintu gitu loh. Jadi pintu itu kan setiap kali menutup jebrek jebrek itu kan di atas itu ya, itu kan wadah kaca itu loh, kan lama kelamaan merenggang, ya kan, merenggang. Jadi harus di setel lagi gitu, bukan harus dihukumin karetnya ya. Kalau gitu kalian beli karet mahal, udah gitu dipasang masih bocor. Nah, akhirnya kita setel cuma habis 2 pintu 100.000 udah nggak bocor. Jadi kalau bisa teman-teman itu ini ya, yang pertama ya jangan terlalu percaya omongan teman-teman, oh itu karetnya ya, biasanya kayak gitu itu. Jangan, mending konsultasi langsung ke bengkel. Karena apa? Karena bengkel itu adalah orang yang benar-benar udah menguasai beberapa tahun soal spesialis itu gitu loh. Contoh mungkin rodanya gimana ya, tanya kepada bengkel itu.
seperti itu. Oke, setelah kita las, kita bentuk seperti semula. Kemudian yang kerowak ini juga kita tempel ya teman-teman ya, biar nggak putus nantinya. Ini udah kerowak banget ini bukan terkikis, udah hampir putus ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan soal pintu mobil, mungkin kaca, mungkin central lock, alarm, bisa komen di bawah ya teman-teman. Kalau saya longgar saya balasnya. Oke, setelah itu langsung kita gerinda teman-teman. Kita gerinda, kita sepasin seperti awalnya, kita bentuk seperti awalnya. Jadi kalau kalian teman-teman bingung, itu karetnya gimana mas? Nggak apa-apa, nggak ada karet nggak apa-apa. Jadi tidak mempengaruhi keamanan ya, keamanan pintu, keenakan pintu tidak mempengaruhi. Cuman mungkin yang mempengaruhi adalah suaranya agak sedikit nggak seperti saat ada karet ya. Kenapa dikasih karet? Itu biar suaranya di besi itu sama besi tidak bertabrakan gitu kan, jadi lebih empuk gitu. Biasanya yang nggak ada sistem karetnya itu di L300, terus di Cherry gitu ya. Tapi kalau yang di sistem ada karetnya itu ada di Kijang, Avanza Xenia, terus ya mobil-mobil sekarang udah banyak dikasih karet ya. Makanya kan agar karet pada bagian door lock itu tidak rusak gimana? Ya jangan sampai mobil kalian itu pintunya anjlok ya. Anjlok itu gandul gitu loh. Di letter itu gandul. Jadi akhirnya tergesek ya oleh letter itu. Akhirnya plastiknya pada rusak kayak gini. Usahakan kalau sekiranya kok pas ditutup ada penatapan sedikit ya harus kalian setelin di pintu mobil ya, biar tidak terjadi kerusakan pada door lock ya. Jadi hanya penyetelan pintu aja gitu loh. Kalau kalian biarin ya kelamaan door lock kalian rusak, yang jelas plastik di dalamnya itu akan hancur ya, karena gandul terus, tergesek terus sama letter U. Oke, kita pasin serapi mungkin biar nanti nutupnya enak. Jadi penyakitnya tadi itu sebenarnya cuman ya plastiknya pada menggumpal, terus pernya putus. Nah sekalian kita bongkar door lock dan sekalian kita benerin yang rusak-rusak lainnya ya, biar tidak dua kali kerja. Kasihan kan, habis dibuka enak mas, ini nutupnya kok belum enak. Nah kan kita bongkar lagi kan. Nah kita sekalian kita benerin biar lebih enak. Setelah kita masukkan sepan, sekiranya sepan, terus kita las di penutupnya biar nggak goyang-goyang lagi. Aku minta maaf ya teman-teman kalau dalam perekaman videonya itu kadang-kadang kurang pas ya. Ya maklum saya masih amatir dalam videografer ya. Jadi ya mohon memakluminya.
Nah ini kayaknya udah span teman-teman, jadi nggak ada kelonggaran ya. Kalau udah span kita las di penutupnya. Nah ini udah span teman-teman, jadi harusnya seperti ini ya, tidak longgar ya. Kalau longgar otomatis tidak bagus. Nah ini udah span ya. Nah udah span, kita tinggal gerinda yang nyongol-nyongol ini kita rapiin. Oke teman-teman, setelah semua siap, pernya tadi kita ganti ya, terus kita pasang. Nah seperti ini, kita pasang baut kecilnya. Mana tadi? Nah ini. Oke, setelah itu kita cek, kita coba. Nah harus gitu ya, harus balik. Nah harus balik, saat ditekan harus balik las gitu. Nah gitu ya, jangan ada yang ganjel ya. Nah harus los. Terus kita coba letter U nya apakah udah sepan. Nah ini kalau masih ada kocaan kita las lagi. Tadi udah saya las teman-teman, tapi kalau masih dikira serasa kurang sepan ya kita tambahin lagi. Oke kayaknya udah pas, kita pasang. Jangan lupa selalu kasih pelumas, boleh WD, boleh pelumas silikon, boleh, pokoknya intinya yang membuat besi-besi itu jadi licin. Jangan pakai steam pad ya, jangan pakai bedak, pakai pelumas oli atau ini silikon ya. Oke kita pasang handle dari dalam, terus kunci dari dalam, kemudian kita masukkan melewatin celah rel kacanya yang udah kita longgarin tadi.
Oke, kita masukkan. Jadi video ini buat teman-teman yang sekiranya ada kerusakan dan ingin membetulkan sendiri di rumah, atau mungkin lagi di jalan pintunya nggak bisa buka ya, atau mungkin susah dibuka, jadi kan capek, terus kalian longgar, bisa kalian bongkar-bongkar sendiri seperti contoh ini. Jadi simak videonya biar kalian kalau seandainya pengen membongkar sendiri bisa ngerjain sendiri. Oke, kita pasang baut-bautnya. Kemudian kita masukkan handle dari luar tadi, kita pasang, dan kita pasang kawat kunci dari luar. Jadi yang di dalam tadi semua pasti ada handle dari luar, kawat kunci dari luar, handle dalam, dan kunci dari dalam. Biasanya seperti itu teman-teman. Oke, setelah terpasang kita kencengin bautnya. Setelah bautnya kencang, kita coba dulu. Nah, harus langsung los balik ya. Nah. Oke, setelah itu kita pasang letter U nya. Yang tadi dikasih las dipertebal, dikasih yang di luar ya teman-teman. Itu walaupun ada dua kayak gitu, itu sebenarnya yang nyantol cuma satu ya. Nah, dikasih yang depan. Oke, kemudian kita pasang ini baut kaca tadi ya, baut regulator kaca yang kita lepas, kita pasang dulu. Karena nanti ditakutkan kita lupa nurun kaca dan baut masih belum dipasang. Jadi nanti daripada owah ya, kita pasang dulu, baru nanti kita turunkan kacanya, terus baru disetel. Oke, kalau dirasa udah kenceng semua, langsung kita setel pintunya.
Oke, seperti biasa kita paskan dan langsung kita coba. Alhamdulillah langsung lancar ya. Dan kita coba pasin lagi agar tidak natap atas atau bawah. Biasanya terkadang kita harus pakai pukul ya teman-teman, karena udah lama nggak disetel, jadi penyetelannya itu tidak bisa gerak kalau hanya pakai tangannya. Oke, sekiranya sudah enak ya, nutupnya enak nih, lep ya kan, enteng, buka juga gampang. Oke, langsung kita tutupin door trimnya karena kita harus menyetel pintu satunya lagi. Nah, seperti ini teman-teman, jadi buka tutupnya enak ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan pernah letter U dikasih ganjel-ganjel ya, seperti kata-kata orang, jangan. Mending lebih baik kalian setelkan, ya murah ya, nggak mahal. Kalian setelkan biar enak, jadi jangan diganjel-ganjel itu nanti. Oke teman-teman, langsung kita pasang door trimnya ya. Kita pasang semuanya yang tadi udah kita lepas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, buat teman-teman yang baru datang di channel saya, baru menyimak video saya, selalu kunjungi channel saya ya. Saya akan membagikan tutorial-tutorial mulai dari tutorial Android dan juga tutorial pintu mobil. Jadi saya akan banyak mulai mengupload juga pekerjaan saya, dan kebetulan di sini tadi saya bisa merekam perbaikan pintu mobil truk kanter ya. Nanti setiap mobil akan saya upload di YouTube saya. Mungkin ada 300, Avanza, Xenia, terus Panther, terus ya sebagaimana pasien yang datang, kalau ada waktu saya bisa ngerekam pasti akan saya rekam. Nah, demikian tadi ya teman-teman, proses pengerjaan mobil truk kanter dengan penyakit dibuka susah. Dengan catatan, saat kita memperbaiki dan membongkar door lock, maka kita perbaiki sekalian kerusakan-kerusakan yang ada di door lock, mulai dari menyepankan dan juga membuat pintu agar mudah ditutup dan dibuka dan tidak harus ditutup dengan banter. Oke, demikian video saya. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.